Tahukah kalian bahwa sebelum hadir ke muka bumi, Nabi Muhammad SAW sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi-nabi sebelumnya sebagai sosok manusia yang memiliki sifat-sifat mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersolawat kepadanya. Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi yang menjadi rahmat seluruh alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan sehat selalu. Pada KBM 7.1 kita akan membahas tentang kisah kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Kisah 1 Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib wafat saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya Siti Aminah. Saat bayi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Siti Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat. Ia pun diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Kakeknya adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sangat besar dari sang kakek. Sayang, hanya 2 tahun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diasuh kakeknya, Sayyid Abdul Muttalib meninggal saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 8 tahun. Selanjutnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh pamannya, Sayyid Abu Thalib, hingga remaja. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai mencari pekerjaan sebagai buruh di usianya yang baru 10 tahun agar dapat menghidupi dirinya sendiri. Mulailah beliau menjadi pengembala ternak milik orang lain di daerah gurun Mekah yang sangat panas. Beliau makan dari tumbuhan yang terdapat di gurun tersebut. Sang paman melihat kecerdasan dan kematangan keponakannya, maka pada usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW diperkenalkan kepada ilmu perniagaan. Nabi Muhammad SAW yang masih remaja pun turut serta dalam pengelolaan ekonomi pamannya. Ketika kafilah dagang mereka sampai di kota Basrah di wilayah Syria besar, seorang pendeta terkenal di masa itu, Buhairah, menghampiri Abu Thalib dan mengatakan, "Aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Hal ini telah tertulis jelas dalam kitab-kitab kami." Buhairah selanjutnya menyarankan kepada Sayyid Abu Thalib, "Lindungi anak muda ini dari orang-orang Yahudi. Lebih baik bawa ia kembali ke Mekah." Sayyid Abu Thalib pun menuruti saran pendeta tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di usia 25 tahun mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Ketika berdagang, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat jujur, tidak pernah membohongi para pembelinya. Nabi tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar, selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Prinsip dagang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdagang, pertama, berpendirian teguh. Kedua, memiliki semangat kerja yang tinggi. Ketiga, memiliki kejujuran yang luar biasa. Keempat, menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Kelima, prinsip dagang Rasulullah SAW adalah mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan. Keenam, menyamakan pelayanan terhadap para pembeli. Ketujuh, memiliki sifat percaya diri. Dan kedelapan, menampilkan keramahan dan kesopanan serta kasih sayang kepada siapa saja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Siti Khadijah. Kejujuran, perilaku santun, kesopanan berbicara, kerja keras, dan kecerdasan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merebut hati setiap orang, termasuk Siti Khadijah.
Pertama-tama Sayyidah meminta Nabi Muhammad SAW untuk memasarkan barang dagangannya ke Syria. Hasilnya luar biasa. Itulah yang membuat Siti Khadijah tertarik dan akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad SAW yang pada waktu itu masih berusia 25 tahun. Rasulullah SAW dan Siti Khadijah dikaruniai 7 orang anak, yaitu 3 putra. Pertama Sayyid Abdullah, kedua Sayyid Qasim, dan ketiga Sayyid Ibrahim. Lalu 4 putri, pertama Siti Zainab, kedua Siti Ruqayyah, ketiga Ummi Kulsum, dan keempat Siti Fatimah. Menurut riwayat yang paling sahih, di usia 35 tahun, ketika itu Nabi aktif terlibat dalam renovasi Ka'bah setelah musibah banjir yang menenggelamkan kota Mekkah. Pada awalnya, mereka bersatu padu, saling bahu-membahu di antara mereka. Namun pertikaian terjadi di tahap akhir, yakni ketika peletakan Hajar Aswad. Kemudian Abu Umayyah bin Makhzum memberikan pandangan, jadikanlah orang yang pertama kali masuk pintu masjid ini sebagai orang yang memutus masalah yang kalian perselisihkan. Rupanya, orang yang pertama kali masuk masjid adalah seorang pemuda yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sifat jujurnya, mereka ridho kepadanya. Lalu, beliau sallallahu alaihi wasallam membentangkan sorbannya, menaruh Hajar Aswad di atasnya, dan mengajak beberapa pemimpin kabilah-kabilah untuk turut serta meletakkan Hajar Aswad bersama-sama dengan memegang setiap ujung sorbannya. Mereka lantas bergotong royong menjalankan saran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di tempat semula, Hajar Aswad pun ditempatkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak itu, pembangunan pun kembali dilanjutkan sebab mereka merasa puas akan keputusan tersebut.